Garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Penerapan untuk garis singgung persekutuan luar dua lingkaran itu sering dipakai untuk penggunaan katrol. Ya, katrol biasanya untuk menimba air atau mengangkat-angkat barang yang berat. Ya. Kemudian ini rantai sepeda, ya, rantai sepeda. Dan masih banyak lagi yang lain, mungkin kamu bisa lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Ini ada dua buah lingkaran, ya, lingkaran besar dan lingkaran kecil. Lingkaran besar kita beri jari-jarinya dengan R1, yang kecil R2, ya. Yang garis singgung persekutuan luar itu adalah ini yang di luar, yang menyinggung kedua lingkaran di bagian luar. Ini GSL, garis singgung luar. Kalau kita tarik garis sejajar, ini garis putus-putus, ya, yang sama dengan garis singgung, maka akan terbentuk sebuah segitiga siku-siku. Ini jarak dari pusat lingkaran pertama ke pusat lingkaran kedua. Di sini B, tapi sering orang menyebutnya adalah P. Pusat lingkaran pertama ke lingkaran kedua. Ini segitiganya, ya, dia akan membentuk segitiga siku-siku. Kalau ibu pisahkan, inilah segitiga siku-sikunya, ya. Nah, ini adalah P. P tadi adalah jarak pusat kedua lingkaran. Ini pusat kedua lingkaran. Ini merupakan sisi miring. Kenapa? Karena dia berada di depan sudut siku-siku. Ingat, kalau di depan sudut siku-siku itu adalah sisi miring. Inilah dia P, ya. Kemudian ini L. L tadi adalah garis singgung persekutuan luar. Sedangkan di sini ini adalah jari-jari lingkaran pertama dikurang jari-jari lingkaran kedua. Kenapa? Karena ini dia yang dibentuk segitiga siku-siku. Ini tadi kan R1. Nah, ini kalau kita buat garis sejajar, ini adalah R2. Maka sisanya R1 kurang R2. Ya. Kita lihat segitiganya ini. Ya, dia akan membentuk segitiga siku-siku. Maka di sini berlaku juga teorema Pitagoras selain triple Pitagoras, ya. Berlaku teorema Pitagoras. Apa teoremanya? Ingat kemarin kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-siku tambah sisi siku-siku kuadrat sisi siku-siku lainnya, ya. Karena yang kita ingin cari adalah L, itu adalah sisi siku-siku, maka kalau yang dicari sisi siku-siku, kemarin tandanya kurang. Kalau tandanya kurang berarti sisi yang paling panjang duluan, ya. P kuadrat dikurang R1 kurang R2 kuadrat, ya. Maka luarnya sama dengan akar dari P kuadrat kurang R1 kurang R2 kuadrat. R1 kurang R2 dulu diselesaikan baru dikuadratkan, ya. Ini tadi kan L kuadrat. Maka cari L-nya diakarkan. Tapi dengan syarat lingkaran pertama itu lebih besar daripada jari-jari lingkaran kedua, ya. Jari-jari lingkaran pertama lebih besar dari jari-jari lingkaran kedua. Nih, L adalah garis singgung persekutuan luar. P jarak titik pusat kedua lingkaran. Sedangkan R1 kurang R2 adalah panjang jari-jari lingkaran pertama dikurang panjang jari-jari lingkaran kedua, ya. Ini tadi. Sekarang kita lihat contoh soal. Ada gambar, ya. MP itu adalah jari-jari lingkaran besar, R1 tadi. NQ adalah jari-jari lingkaran kecil. Sedangkan M ke N itu adalah jarak pusat kedua lingkaran. P ke Q adalah garis singgung persekutuan luar dua lingkaran, ya. Ini MP berarti tadi MP jari-jari lingkaran pertama, MQ lingkaran kedua, sedangkan MN tadi adalah P, ya. Hitunglah panjang garis singgung persekutuan luar PQ-nya, ya. Kita gambarkan supaya lebih mudah menjadi segitiga siku-siku, ya. P-nya 13, ingat tadi P-nya MN, ya, jarak pusat, dia sisi miring. Sedangkan karena ini garis singgung persekutuan luar, maka luar dikurang, ya, dikurang. Berarti 8 dikurang 3, itu adalah 5. Sedangkan yang ditanya adalah garis singgung persekutuan luar. Yang ditanya adalah garis singgung persekutuan luar, ya.
Untuk mempermudahkan antara luar dengan dalam, mudah mengingatkan, kalau luar, ingat kalau kita di dalam kelas, keluar kamu, maka tentu anggota di dalam kelas itu akan berkurang. Jadi kalau yang berhubungan dengan garis singgung persekutuan luar, jari-jarinya kita kurangkan, ya. Ini bisa dicari dengan teorema Pitagoras atau dengan triple. Kalau teorema tadi P kuadrat dikurang R1 kurang R2 kuadrat. P-nya tadi 13. 8 kurang 3, 5. Berarti 169 dikurang 25, 144. Maka luar sama dengan akar 144 adalah 12. Kalau gunakan triple, yang diketahui kan 5 dengan 13. Kita ingat di kelas 8 triple Pitagoras. 5, 12, 13. Ternyata pasangannya 12. Yang belum ada adalah 12. Maka garis singgung persekutuan luarnya adalah 12. Ya. Kita lihat soal ini. Nanti kamu kerjakan soal ini, ya. Ingat MN tadi P. MN-nya di sini adalah 5. Sedangkan MA-nya 9. NB-nya 6. Maka kalau dia di luar, ini kan luar. Ingat jari-jarinya kita kurang. Berarti 9 dikurang 6 nanti adalah 3. Ingat kembali triple. Kalau 3 dengan 5, apa triplenya? Ya, boleh juga pakai teorema Pitagoras. Itu juga soal nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Baiklah anak-anak ibu, kita masuk pada garis singgung persekutuan dua lingkaran. Garis singgung persekutuan dua lingkaran adalah garis yang menyinggung kedua lingkaran sekaligus. Garis yang menyinggung kedua lingkaran sekaligus. Garis singgung persekutuan itu ada dua. Yang pertama garis singgung persekutuan dalam, dan yang kedua garis singgung persekutuan luar. Kamu perhatikan gambar ini. Ini adalah dua buah lingkaran. Ada lingkaran besar dan lingkaran kecil. Lingkaran besar ini jari-jarinya R1. Lingkaran kecil ini jari-jarinya R di sini, yaitu R2. Inilah garis singgungnya yang D. Ya, garis singgungnya adalah ini. Garis yang menyinggung kedua lingkaran sekaligus, dan ini bagian dalam, ya, di dalam. Kalau dia bagian luar, nanti garis singgung persekutuan luar dia di luar ini. Kalau dia menyilang begini, itu namanya garis singgung persekutuan dalam. Dia akan membentuk segitiga. Ya, segitiga yang kuning ini kalian perhatikan. Ini adalah segitiga yang dibentuk dari garis singgung persekutuan dalam. Segitiganya ini segitiga siku-siku. Sehingga di sini akan berlaku teorema Pitagoras, ya. Jarak kedua pusat lingkaran yang besar ke pusat lingkaran yang kecil itu sering disimbolkan dengan P. P jarak pusat kedua lingkaran. Sedangkan garis yang menyinggung kedua lingkaran ini, garis yang merah ini, dia sejajar dengan ini, dia akan membentuk segitiga siku-siku. Garis merah ini kita sebut dengan D. D itu dalam, garis singgung persekutuan dalam, ya. Maka dia akan membentuk segitiga siku-siku. Maka sisi siku-siku yang satunya lagi itu adalah jari-jari lingkaran besar ditambah jari-jari lingkaran kecil, ya. Jadi di sini berlaku teorema Pitagoras. Kita perhatikan segitiga ini, ya. Ini ada sebuah segitiga yang merupakan segitiga yang terbentuk dari garis singgung persekutuan dalam tadi, ya. Kita lihat ini adalah D. D ini tadi dalam, berarti garis singgung persekutuan dalam. Sedangkan ini sisi siku-siku yang satu lagi itu adalah jari-jari yang pertama tambah jari-jari yang kedua. Jari-jari besar ditambah dengan jari-jari yang kecil. Inilah sisi siku-siku satu lagi. Sedangkan sisi miring itu adalah P. P itu tadi adalah jarak pusat lingkaran yang pertama ke jarak pusat lingkaran yang kedua, ya.
Itu tadi P. Kalau kita perhatikan kembali ke gambar tadi, inilah P, ya. P ini jarak pusat lingkaran pertama ke lingkaran kedua. Jadi P itu merupakan sisi miring pada segitiga siku-siku. Ingat kembali teorema Pythagoras bahwa sisi miring itu adalah sisi yang berada di depan sudut siku-siku, ya. Kita kembali ke gambar tadi, ya. Ini D dalam R1 tambah R2 dan ini P. Maka di sini berlakulah teorema Pythagoras, ya. Teorema Pythagoras yaitu bahwa sisi miring kuadrat sama dengan sisi siku-siku kuadrat tambah sisi siku-siku satu lagi dikuadratkan. Tapi karena di sini kita mencari garis singgung persekutuan dalam, maka garis singgung persekutuan dalam kuadrat itu sama dengan P kuadrat D kurang R1 tambah R2 kuadrat. Sehingga D sama dengan akar dari P kuadrat kurang R1 tambah R2 kuadrat. Ya, dimana D adalah garis singgung persekutuan dalam. P adalah jarak titik pusat kedua lingkaran besar dengan lingkaran kecil. Sedangkan R1 tambah R2 itu adalah panjang jari-jari lingkaran pertama tambah panjang jari-jari lingkaran kedua. Ya, inilah segitiganya. Saya kita beri nama segitiga PRQ. Kita lihat contoh soal. Dua buah lingkaran yang berpusat di P dan di O masing-masing berjari-jari 7 cm dan 5 cm. Jarak P ke Q adalah 13 cm. Tentukan panjang garis singgung persekutuan dalamnya. Ini tadi jari-jarinya yang besar dan ini jari-jari yang kecil. Persekutuan dalam, dia selalu akan membentuk segitiga siku-siku. Kita ingat tadi kalau dalam, supaya mudah kami memisahkan antara dalam dan luar. Kalau dalam, istilahnya masuk ke dalam, tentu anggota yang di dalam akan bertambah. Maka untuk mengingatnya itu, kalau dia persekutuan dalam, jari-jarinya kita tambahkan. Kalau persekutuan dalam, jari-jarinya ditambahkan. Kalau luar nanti akan dikurangkan. Jadi D ini salah satu sisi siku-siku. Yang satu lagi adalah jari-jari lingkaran pertama tambah lingkaran kedua. Sedangkan sisi miringnya itu adalah P, ya. P-nya 13. Maka di sini berlaku triple Pythagoras. Ingat triple 5, 12, 13. Di sini sudah ada angka 12 dengan 13. Berarti triplenya adalah 5, 12, 13. Berarti yang belum ada di sini adalah angka 5. Jadi jari-jari lingkaran persekutuan panjang garis singgung persekutuan dalamnya dari jari-jari yang lingkaran 7 dan 5 adalah 5 cm, ya.